Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Marsandara Talivia, saya dari kelas PAIE. Adapun NIM saya yaitu 2510201100. Baiklah, saya akan memenuhi tugas dari dosen penghapus saya yaitu Ibu Dewi Sartika. Adapun judulnya itu Lembaga Pendidikan Islam. Yang mana kita tahu lembaga pendidikan Islam itu adalah tempat atau organisasi atau lingkungan yang sengaja diciptakan untuk kita, untuk membentuk karakter kita, memberikan pengetahuan dan membimbing seseorang agar menjadi muslim yang baik sesuai ajaran Al-Quran dan hadis. Jika pendidikan Islam adalah sebuah air yang bersih, yang menyegarkan, maka lembaga pendidikan Islam itu sendiri adalah sebagai gayung atau wadahnya. Mana kita tahu tanpa wadah air itu akan tumpah dan tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Karena itulah lembaga pendidikan itu sangat penting. Karena lembaga pendidikan itu adalah sebuah tempat yang mengajarkan kita hal baik buruknya dan memberikan kita pengetahuan. Dan dimana kita tahu ada 3 jenis lingkungan atau tempat lembaga pendidikan Islam, yang mana kita tahu yang paling utama itu berada di sekitar kita, yaitu seperti rumah kita sendiri, yang mana orang tua kita adalah guru pertama yang mengajarkan kita, seperti syair Arab yang sangat terkenal dari penyair besar dari Mesir yaitu Hafiz Ibrahim, yang mana beliau mengatakan al-ummu madrasatul ula, yang mana artinya yaitu ibu kita adalah guru pertama yang mengajarkan kita, seperti contohnya ibu kita mengajarkan kita berkata jujur dan bersikap baik kepada orang lain. Dan juga ayah kita mengajarkan kita hal menghormati orang tua dan memberikan contoh agar kita sholat berjamaah. Dan selanjutnya itu ada lembaga, yang mana lembaga ini seperti sekolah madrasah, yang mana kita tahu tempat belajarnya yang punya aturan resmi yang seperti kurikulum, kelas, dan ijazah. Madrasah sekolah umum plus madrasah itu hampir mirip dengan sekolah biasa seperti SD, SMP, SMA, tapi porsi pelajaran agamanya jauh lebih banyak, tapi jenisnya ada seperti ada madrasah ibtidaiyah, setidaknya seperti tingkatan SD, dan tasnawiyah seperti tingkatan SMP, dan aliyah seperti tingkatan SMA. Yang mana kita tahu sekolah formal yang kurikulumnya lengkap dengan adanya pelajaran matematika atau sains yang dan juga dapat belajar bahasa Arab dan fikih juga dapat. Dan adapun di perguruan tinggi itu ada seperti UIN, YIN, STAIN, dan juga ada lembaga non formal seperti untuk masyarakat, yang mana pendidikan ini di luar rumah dan sekolah yang lebih fleksibel, biasanya fokus pada praktik keagamaan sehari-hari, seperti pondok pesantren, yang mana kita tahu pondok pesantren itu berasrama, belajar di asrama, dan juga adalah bentuk yang paling tradisional. Bayangkan sebuah kampus di mana muridnya atau santri tinggal di sana 24 jam, dan di sana juga ada guru yang mengajar, yang mana seperti sering disebut sebagai kiai, guru besar, dan ada asrama yang mereka menginap juga di sana 24 jam, dan biasanya fokus utamanya adalah mereka belajar kitab kuning dan buku agama klasik lainnya. Bisa juga disebut pesantren ini adalah sekolah yang mana bisa membuat kita menjadi mandiri, karena kita harus tinggal jauh dari orang tua kita sambil mendalami agama. Siang dan malam kita belajar agama dan mendalaminya. Dan ada juga belajar majelis taklim, itu adalah seperti kelompok ngaji. Ini biasanya lebih santai dan tidak kaku. Seperti sekolah formal biasa diadakan seperti di kampus, di musola, atau rumah warga.
di sekitar. Dan juga biasanya itu sering diikuti oleh bapak-bapak atau ibu-ibu pengajian rutin. Dan dan ini juga bisa kita sebut adalah sebagai ilmu agama yang mana untuk masyarakat umum tanpa harus pakai seragam atau ikut ujian berat. Selanjutnya itu ada juga TPA atau TPQ, iman, di mana ini adalah seperti khotam Al-Quran. Pendidikan Al-Quran ini adalah tempat belajar pertama bagi anak-anak kecil, yang mana seperti bisa kita katakan tempat anak-anak belajar mengaji seperti Iqra atau Al-Quran, dan hafalan doa pendek sering di TPA TPI ini sering dilakukan di sore hari setelah pulang sekolah. Adapun fungsinya, fungsi keagamaan itu religius ini dimana mengenalkan kita kepada Allah dan cara beribadah yang benar dan membaca Al-Quran. Dan fungsi sosial yaitu melatih anak agar punya akhlak mulia, sopan, suka menolong, dan jujur saat bergaul dengan orang lain. Dan fungsi ilmu itu pengetahuan sains membentukkan bahwa Islam tidak hanya belajar soal akhirat, tapi juga mendukung ilmu modern seperti matematika, sains, dan teknologi. Baiklah teman-teman, dimana kita harus sadarnya kita atau tidak, lembaga pendidikan ini Islam pertama itu bukan sekolah megah, melainkan rumah kita sendiri lewat didikan orang tua kita yang sering mengajarkan kita berkata jujur, bersikap baik, dan membuat kita menjadi orang yang berguna untuk orang lain, saling menolong kepada teman kita dan orang yang membutuhkan. Perbedaan sekolah biasa dengan lembaga pendidikan Islam adalah keseimbangannya. Di sini kita tidak cukup dicetak jadi orang pintar, tapi juga orang yang benar berakhlak dan berakhlak baik dan mulia. Bela pendidikan lembaga pendidikan Islam bukan sekedar untuk membangunkan fisik kita seperti gedung sekolah atau pesantren. Ia adalah sistem dan lingkungan yang menjaga agar nilai-nilai Islam tetap hidup dari satu generasi untuk generasi lain. Lembaga ini sangat penting untuk kita agar kita bisa membentuk pribadi yang lebih baik, karena ilmu tanpa guru itu adalah gurunya adalah setan. Dan kita juga membutuhkan tempat fasilitas yang nyaman agar kita nyaman untuk belajar, agar nyaman dan mudah ilmu masuk kepada kita. Dan itulah lembaga ini sangat penting, lembaga pendidikan sangat penting dari pondok pesantren yang tradisional sampai SMA, SMP, SD, tingkatan yang formal dan non formal itu sangat penting untuk kita. Bella, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.